Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi-ta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadil ummati ila 'alal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillahi fanadu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang muliakan dan hormati para jamaah musholat taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat umur, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, dan kalian tidak mengetahui sesuatu apa juga pun. Ay ghairu 'arifina syai'an aslan, tidak mengetahui sesuatu apapun sama sekali tidak tahu. Kita keluar dari perut ibu itu tidak tahu apa-apa. Dalam kandungan selama 9 bulan 9 hari, Allah berikan ilham bayi yang di dalam perut itu untuk menghisap zat makanan melalui tali pusat. Tali pusat itu bahasa Banjarnya tambuni, bahasa Indonesianya placenta. Nah, bahasa Banjarnya tambuni, mau tambunau lah ya nanti. Tambuni. Nah, di situ lewat makanan kan, menghisap zat makanan yang dimakan oleh umanya, darah mamanya dan lain sebagainya. Kemudian keluar dari perut ibu ini macam-macam. Ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang tangalih, tapi pada intinya bibinian tuh waktu melahirkan rata-rata sakit. Pernah nggak ibu-ibu biasanya mana berenang? Memang benar berenang dia. Aku nggak senang berenang, nanti kan ada pasti berenang tuh sakit. Makanya biar ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, jangan dikira bisa membalas jasa orang tuanya. Sakalimah ajarnya para kawak balasan terhadap kebaikan jasa orang tua ketika melahirkan. Apakah lagi hendak membalas semuanya para kawak?
Oleh sebab itu ingat, jangan pernah kita sebagai seorang anak merasa berjasa terhadap orang tua, karena jasa orang tua kita tidak bisa dibayar walaupun semua harta yang kita miliki diserahkan kepada orang tua. Apakah lagi cuma sebahagian kecil saja keluar dari perut ibu, ada yang langsung keluar, ada yang tengah, bahkan ada yang operasi sisa. Nah, itu tulisannya huruf C lah, sisa. Ini bahasa Inggrisnya alif, bahasa tulisan itu lain. Tablik juga ya tablik. Ibu lain antara tulisan atau pengucapan. Baik yang beranak normal ataupun beranak yang dengan operasi sama-sama susah, sama-sama air. Nah, ketika keluar dari perut ibu kadang-kadang tak sama sekali. Kadang-kadang kita berisi kelebihan, kadang-kadang kita berisi kemampuan, kadang berdaya ketika keluar dari perut ibu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan bagi kita yang lahir itu pendengaran, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan hati. Ay ja'ala lakum hadhil asya' alatin tahsulu bihal ma'rifah. Allah jadikan semua itu agar kita bisa mengenal segala sesuatu dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita, dan dengan hati kita. Nah, jadi ketika kita keluar dari perut ibu kita ini ada yang alimnya, ada yang sugihnya. Kalau yang keluar dalam perut langsung sugih, ada. Kita ada membawa harta keluar dari perut ibu, kita ada membawa ilmu. Orang ada dilahirkan langsung alim kadang. Makanya orang nuntut ilmu, orang dilahirkan kadang langsung berpangkat, orang dilahirkan kadang berisi keahlian. Layanan kisah itu, kisah di mana kan? Nah, kisahnya ketika lahir, nah abahnya itu maling, mamanya maling, sekalinya lahir, sekalinya ada bakat langsung. Kenapa? Anu cincin tidak hilang, sekalinya digendongnya di tangan si bayi. Nah, itu kisahannya ya bang. Intinya ada kebisaan kita ketika lahir di dunia. Nah, jangankan berisi kebisaan, jangankan berisi kelebihan, berisi kepandaian, berbicara pun kita ada bisa pemandir, jadi kita ada bisa ketika lahir. Ketika lahir dari perut ibu paling mana? Menangis saja ada kita ketika perut lahir dari perut ibu langsung pemandir. Terima kasih banyak mana dikeluarkan perut, ada sama sekali. Beda dengan para nabi. Kalau Nabi kita Muhammad SAW ketika lahir apa yang dikatakan oleh Nabi kita? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang pertama diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lahir langsung silih mengucap nama itu. Ada yang menangis nama kita. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika lahir keluar dari perut ibunda beliau langsung silih berdiri. Panah Allah bangkit. Wa yaqulu, dan dia berkata, Nabi Ibrahim membaca ketika lahir dari perut ibu apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Itu ucapan Nabi Ibrahim ketika keluar dari perut ibu. Nabi Isa ketika dilahirkan umur beberapa hari, Nabi Isa berkata, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah wa rasul dan rasulnya Allah. Nabi Yahya ketika berumur 1 tahun berkata, lahir Nabi Isa, nyata Tuhan Nabi Yahya sekitar 1 tahun sebulan, 13 bulan barulah. Ketika Nabi Yahya berumur 13 bulan, lahirlah Nabi Isa. Ketika lahir Nabi Isa, Nabi Yahya langsung berucap, ujar Nabi Yahya, asyhadu annaka Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan rasul Allah. Menyaksikan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya nama pandir. Umur 1 tahun Nabi sebulan. Maryam ketika umur kurang dari 2 tahun dalam pemeliharaan Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Maryam ditempatkan di satu tempat di mihrab,
Maryam tidak bisa keluar karena dikunci, bahkan menurut dalam tafsir sampai 7 pintu yang dikunci. Tapi anehnya ketika Nabi Zakaria masuk ke tempat itu pasti ada makanan. Makanan musim panas pada musim dingin, makanan musim dingin pada musim panas. Lalu ditanya oleh Nabi Zakaria, Bapak dir Nabi apa Siti Maryam Bapak dir ujar Nabi Zakaria, qala anna laki hadza qala huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ujar Nabi Zakaria, dari mana wahai Maryam mendapat makanan ini? Dari mana dapat makanan yang lezat ini, buah-buahan yang lezat? Maka Maryam berkata, ini datangnya dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa disangka-sangka. Nah, itu umur di bawah 2 tahun sudah karamat. Jadi karamat itu mulai dulu sudah ada di dalam Al-Quran, diceritakan masalah karamat. Nah, kalau para nabi kan mukjizat. Kalau orang yang bukan nabi tapi soleh, apalagi kekasih Allah, itu adalah karamat. Kalau orang-orang soleh namanya maunah. Misalnya dia penyembah yang beribadah. Pas ada sini kita langsung dari Allah ya, kita dapat rezeki langsung, ada orang mengandari. Nah itu namanya maunah, atau dalam kesusahan berdoa langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia para nabi diberikan kelebihan oleh Allah. Kita lahir dan berisi apa-apa, kita ada mampu apa-apa, lalu Allah berikanlah kita, Allah ciptakan di batang tubuh kita ada telinga. Supaya apa? Supaya kita mau mendengar. Allah ciptakan di batang tubuh kita ada di bagian atas kita itu mata supaya kita mau melihat. Allah ciptakan di dalam diri kita ada hati supaya kita bisa berpikir. Yang kesemuanya ini adalah menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada kita karunia yang sangat besar. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Likai tasta'miluha bi syukrin ma an'amallahu bihi 'alaikum, agar kalian bisa menggunakan nikmat Allah di dalam hal-hal yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran tauhid, menggunakannya di dalam hal yang patut, di dalam hal yang baik. Batas ma'una mawa'idallah, maka kalian gunakan pendengaran kalian untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah. Wa tubsiruna la ilallah, dan mata kalian gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ta'diluna 'azamatallah, dan hati kalian gunakan untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya telinga, jangan sampai telinga kita ini dipenuhi dengan maksiat kepada Allah. Karena di dalam hadis Nabi, wa an jasadi fi ma'amla, semua batang tubuh kita akan ditanya kemana digunakan. Telinga ini pun ditanya, kembali telinga, ujar Allah pada hari kiamat. Kamu gunakan apa? Telinga, ya Allah darah, ulun gunakan untuk dengar. Ulun gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan ilmu, mendengarkan pengajian, mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu penggunaan yang bujur. Tapi kalau ditanya kamu gunakan apa telinga, ya Allah ulun pakai di dunia untuk manalinga. Manalinga itu bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya menguping, orang menguping itu karena telinganya dibuati cairan tembaga nang meleleh, menguping. Makanya jangan tertuju menguping. Ada orang lagi bini perpisahan, bukan jelas sudah serius bisa bersiang sidik nak telinga sidik nak. Itu menalinga namanya. Atau rumah kontrakan, pengarang itu berpetakan jelas pakai geles ke sidik aja sih menalinga pengaliran orang. Karena buat menalinga biasanya orang yang ketujuh menalinga itu karena ini tidak cukup hanya mendengar, karena dikisahkannya pulang ke orang lain. Nah, sudah ketujuh mencari informasi, ketujuh pulang menyebarkan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad disahkan, ada orang ketika meninggal dunia datang bangsa anaknya, kemudian menguburkan, ternyata habis menguburkan dompetnya tinggal dalam kubur. Maka isinya penting nih, mau dibongkar. Ternyata pas membongkar, adiknya yang dalam kubur dan dibini tadi sudah menyala api di dalam awalnya.
Lalu ditutup kulit menangis ke rumah. Kenapa ya rumahnya menangis? Mak gawian adik tuh kayak pegarang waktu di dunia. Waktu hidupnya kayak pegarang. Waktu adik hidupnya gawiannya pegarang. Oh adik ikam tuh saben malam katujuh manalinga dan katujuh malam batakan sembahyang. Nah, jadi manalinga itu pada bagus. Jangan katujuh anak tahu informasi orang. Apa hasilnya di manalinga? Baik kita dengarkan telinganya kepada hal-hal yang bermanfaat. Karena orang yang meninggal dunia, salah satu penyesalan yang timbul dalam dirinya adalah menyesal kenapa waktu hidup di dunia kadang mau pada dengar, kadang mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, kadang mau mendengarkan ilmu-ilmu agama, kadang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena sibuk lawan urusan dunia, sehingga di akhir hayatnya atau setelah dia meninggal dunia timbul penyesalan yang besar karena dia punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lidah para nabi ataupun para pewaris nabi, yaitu para ulama, para orang-orang saleh. Mata namanya juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana mata digunakan? Mata kita ini satu nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita pian ya Allah, ya seandainya ada orang menawar mata kita ini sebijinya 1 miliar, 2 biji 2 miliar, walaupun kada tapi berduit, kira-kira aku menjual apa kada Pak? Jangan aku menjual pada. Kalau ada mau cari kan, menjual kada? Ada aku menjual biar 3 miliar, 4 miliar kada menjual, kenapa mata ini berharga benar biar? Makanya para ulama kalau ikam hendak tahu dari sini betapa berharganya mata, pemik masyarakat. Coba ikam tutup mata, ikam mulai berisukan sampai kemarian. Memasak bertutup mata, bertatapas bertutup mata, bertutupan iwak bertutup mata. Iwak apa nih? Ini haruan dia orang. Sekali aja lah ya haruan. Mirip haruan namanya. Mirip haruan toman. Dua haruan sekalian toman. Ada pernah orang kisah anu gue bulu oh ya kan gitu. Aduh orang ini kayak haluan, saya kan tahu haluan. Ulun antaranya toman ini dulu ini haluan dia aja. Ya kan jadi bayarin harga haluan. Padahal orang haluan mana harga haluan. Padahal itu toman, tapi ternyata dari sini balasannya apa juga. Balasannya mendustai orang tangga itu tuh apa balasannya? Sakalnya ada orang jadi berhutang minta supaya uang sampai waktu itu bisa bayar. Jadi gara-gara mendustai orang, nanti ada aja balasannya tuh, ada aja balasannya. Mata ini besar banget nikmatnya dengan mata kita. Kau memandang langit, kau memandang lautan, kau memandang gunung, kau memandang suami, kau memandang anak, kau memandang Al-Quran. Maka oleh sebab itu beruntunglah bagi orang yang bersyukur nikmat mata. Kayak caranya? Bila inya malam ada variasi Yasin, pahala di mata. Makanya biar hafal Yasin, amun ada haji Yasin, orang saruan tak ambil Yasin, pahala membeli, pahala melihat. Hafal ada, tapi kisah-kisah hafal. Oh baca, mana Yasin banyak kayak masih, tapi kisah-kisah hafal. Oh, kisah hafal. Tapi nanti bila menyaring ujungnya aja menyaring bila caranya kan ujungnya menyaring. Makanya untuk menghindari pindah hati merasa halal itu kalau usah hafal. Ayo ada Yasinnya hafal. Ada yang penting Quran kebiar ya. Membuka dulu pahala, ini pahala. Bahkan ada orang dia namanya sidik itu pada tapi ini, lalu tiap hari mengamalkan melihat surah Al-Fatihah sambil membaca sambil melihat, hari-hari nak itu waras mata, saraf mata jadi baik pulang kembali. Nama itu tulisan Fatihah aja. Berpahala, tapi di sini maksudnya sambil membaca, Yasin di orang baca apa aja lagi udah dulu berpahala pada Yasin, pada dia membacakan. Ini maksudnya sambil membaca. Nah jadi kalau kita disawar kayak ibu kalagian Pak, kalau kita buku Yasin itu pertama terhindar daripada riya. Yasinnya habis.
Biasanya habis kawan dibuka di HP. Kawan buka di HP. Nggak ada apa-apa sih. Belum ada orang aku belum mau ada ya. Ada pahala di mata. Maiti hiasin berpahala. Kaya kita bilang maiti anak kita pun berpahala pulang. Aneh bang mata nih. Kita menggunakannya nih. Makanya silakan lakukan bersyukur agar kalian bersyukur kepada Allah terhadap nikmat telinga nikmat mata. Biar maiti anak pun dimuliakan ya Allah yang untungnya ulun berisi anaknya nah. Ya Allah terima kasih kau berikan anak makanya ya Allah. Ujar Nabi apa? Manawar ila aulan bisyukur bagaimana menawar dan Nabi. Barang siapa memandang anaknya dengan rasa syukur dalam hati, maka ia seakan-akan telah memandang nabinya. Pahala kita bagaikan kita memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maiti anak saya. Anak boleh itu ya Allah. Terima kasih ulun diberi anak ya Allah. Sambil di hati mudah jadi anak soleh. Ini kalau beri mati anak ya Allah sapala. Polo bagaimana? Dasar bunta. Itu biar terbaik. Kalau ada rasa syukur, anak kita nak kayak apakah tetap rasa syukur. Jadi walaupun kelakuan tidak baik, tapi jangan putus asa. Allah. Udah anak ulun beriman jadi orang saleh. Makanya orang berhari itu dia mengajun anak itu sambil berzikir sambil di situ terlintas doa supaya anaknya jadi orang saleh. Nah, wah ini anu pang ayunan tuh nang mobilin sudah bahari kan kita kayaknya ayunan kayaknya ayunan jauh ya. Apa listrik kan anu kayaknya pada itu menurut penelitian itu pasti juga kalau nggak bisa utangnya tuh. Kalau orang kayak ini bagusnya ayun kayaknya kan. Nah, kadang di bedung kemarin itu di bedung kemarin kan. Di bedung tuh masih kadang-kadang mampu pakai sisi kodnya gitu. Di bedung. Nah di ayun tuh orang berhari sambil berzikir, ayun anak tuh. Ayun anak tuh sambil berzikir. Sambil berzikir sambil kan ada kata-katanya di situ masukkannya anakku jadi waliullah dimasukkannya. Dan pahala di mata. Baik tidak anakku bawa pahala dana lebih, tapi kita kebanyakan karena menyadari. Tapi hati kita ini akan bersyukur kan, bersyukur. Jadi ya aku dari rumah. Berikut Medina dana bersyukur bisa anak sudah dana Medina harus bersyukur paling harus bersyukur akan yang saleh sambil Medina terakhir udah makas besi hati apalagi Maiti abahnya tuh biar lo tidak pernah sampaikan di binian tuh Maiti laki dengan merasa sayang guguran dosa kuburan tapi Maitinya sayang Maitinya lembut apa Maitinya menceleng Maitinya tuh mata pacul mau jadi laki Allah nang lakinya sampai desawat di binian biar ibu-ibu dapat pahala benar jangan melakui dosa diampuni oleh Allah kan. Dosa diampuni oleh Allah. Baca jangan aja ulang ini itu diampuni. Jangan disembahyang, baca jangan. Berpahala. Tapi jika tak tahu kalau mengamalkan ini boleh jajan orang saikung beda bingung saikung beda mau namanya apa nak bapak namanya itu apa jajan anak tuh nak Korea jajan anak tak Korea dua oh ngomong mana di mana
pahala di mata. Atau kita melihat sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pahala di mata. Apa karena kita lihat di sekitar kita, baik itu ciptaan Allah berupa hewan ataupun pohon ataupun makhluk lainnya yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semuanya akan mendatangkan pahala yang besar, yaitu ibadah di mata. Ibadah di mata. Mensyukuri nikmat penglihatan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Makanya kata-katanya di sini, waktu usul dana ilallah, dan kamu dapat melihat dengan mata kamu itu akan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda yang menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dari yang semalam pernah sampaikan, dia dulu dari pahala, kenal-palahan pada beramal dia duduk di pahala, duduk di teras itu nanti yang jadi pahala. Bila melihat orang berjualan itu nak ada payu kuakannya, dia mudah-mudahan lepas payu. Kawan lewat, kawan ini ada sih kawinan, mudahan kawan untuk lepas kawin. Melihat orang misalnya apa ngaretnya rumah ada tuntung, mudahan lepas tuntung rumahnya. Melihat ada pengamis, mudahan ambisnya menjadi pengamis, mudahan hidup hitam nyaman. Melihat orang ahli maksiat, mudahan dosa ikhwan diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka itu tuh hanya hati itu biar arahan pada amalan. Mata kita melihat, hati kita main. Mata memandang, hati kita main. Nah, ini jangan bila melihat orang itu lalu timbul di hati ada baik. Melihat orang maju bersepeda motor dia udah apa? Udah apa? Hebat apa pahala? Melihat itu. Allah. Oleh orang sugi lewat mudahan susah, jangan kayak apa itu rusak hati orang. Bilanya ada niat baik di dalam hati, itu tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Bila orang itu niat baik di hati, penganggap baik lawan orang Islam, tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wataqimu azamatin azamatallah, dan kamu berpikir dengan hati kamu akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga mendengar, mata melihat, hati memikirkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kalau kita belajar sifat 20, kita tahu bahwasanya salah satu sifat yang wajib bagi Allah adalah qudrat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul amil wadis yang harap nafsih pada niat qudrat yang ketujuh. Qudrat adalah kuasa Allah Ta'ala mustahil lemah dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang akan berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang kuasa, kita sudah yakin, kita sudah mengetahui, maka amalan orang yang meyakini bahwa Allah itu maha kuasa apa? Maka hendaklah yang bersifat tawadhu, jangan sombong. Hendaklah yang merendahkan hati. Kalau sudah menyadari kita betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kita yang meyakini kekuasaan Allah, hendaklah tawadhu, jangan ada rasa sombong dalam hati. Segala kenikmatan yang kita miliki itu adalah sumbernya, datangnya dari Allah. Kalau misalnya sudah ada lagi, makanya itu berarti diambil oleh Allah. Apapun yang diambil oleh Allah, lalu kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya pada hakikatnya milik Allah. Jangan sombong. Walaupun misalnya orang alim itu mudah Allah Ta'ala hendak menjadikan orang tersebut terhina ketika dia ada sombong. Siapa? Iblis itu jangan kira ada alim. Iblis itu alim. Iblis itu alim, abid, zahid, raqi, sajid. Iblis itu orangnya alim, zuhud terhadap dunia. Dia orang yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah. Bahkan hampir di semua penjuru bumi ini pernah disujudi oleh iblis. Tapi kenapa? Karena ada rasa sombong dalam hati. Apa yang terjadi dengan iblis? Iblis menjadi mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis. Makanya orang yang alim sombong itu berarti dia menuruti iblis. Dia alim, tapi sombong banget.
Ya orang alim itu ada juga sombong, mentang-mentang jadi tuan guru sombong. Bilang ada di dia orang guru saik gitu. Umpamanya ngarannya Udin, mohon maaf kalau ada Udin. Karena bedanya itu kalau Udin amat foto hijau. Ngarannya Udin. Atau ngarannya Amat, umpamanya Amat. Bang Amat tuh tiap kampung pasti ada. Makanya bila Amat tuh ada, Bang Amat pasti ada. Gelarnya biasanya kenapa sebanyak kamu Amat pada Amat dia uang. Biasanya ada yang itu. Tuh pernah tahu nggak? Amat mana Amat dia tahu. Makanya Amat jadi guru umpamanya. Lewat jadi orang nama pada tahu. Kenapa nama pada tahu? Kenapa guru apa? Sana pun sudah guru hanya ada yang bisa orang hanya diangkat menjadi guru. Lalu jamamanya saya namanya apa tadi? Mat, makanan mat, pada tahu tak? Mat, makanan mat, pada tahu tak penjelasannya. Dia kata jadi guru sudah. Guru akan makan 5. Nah, dari mama aja harus guru. Ngomong jadi alim itu bisa sombong, sugih bisa sombong, bahkan banyak orang sugih yang sombong. Kesugihan ini kalau kita kada kuat di dalam menerima, meyakini bahwa itu adalah nikmat dari Allah, bahwa itu adalah pemberian dari Allah, bisa sombong. Lalu akhirnya apa yang terjadi dengan orang yang sombong? Dia itu bagaimana sejarah Qarun, saking sugihnya Qarun sampai-sampai bila orang tahu harta dalam tanah harta Qarun, saking sugihnya Qarun. Padahal dapat duitnya pernah di Sungai Kapit benar harta Qarun pernah langsung nyampe ke semua. Tapi ini sambutannya saking sugihnya Qarun makanya harta Qarun. Apa yang terjadi dengan Qarun karena dia sugih sombong? Bahkan yang terakhir Qarun itu pamer harta dengan menggunakan beberapa puluh budak mengangkut kuncinya. Dia mengangkut hartanya, beberapa puluh orang laki-laki yang perempuan mengangkut kunci gudangnya, kemudian dipamerkan kendaraan yang mewah, pakaian yang mewah, kemudian dibawanya para karyawannya mengiringi Qarun. Di saat itulah dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh bumi. Qarun waktu berjalan, waktu memamerkan kekayaannya banyak nambah ucap, mulai cakainya aku sugih kayak Qarun. Banyak mana banyak itu cakainya aku sugih kayak Qarun. Lewat Qarun rata-rata sampai orang beriman pun ada nambah ucap cakainya aku sugih kayak Qarun. Tapi ternyata ketika Qarun tenggelam, apa yang terjadi? Untung aku pada kayak Qarun. Nah, padahal hanya lagi mengucap cakainya aku sugih kayak Qarun. Bungas nampak disombongkan. Coba kita lihat sejarahnya. Abu Lahab itu bungas. Abu Lahab. Apa yang terjadi dengan Abu Lahab? Abu Lahab akhirnya diabadikan kisahnya menjadi satu surah Al-Lahab. Tabbat syada Abi Lahab. Lahab itu nyala-nyala. Rambut Abu Lahab itu orang yang gagah. Tapi celaka dia. Apa yang disombongkan? Bungas itu ada patut disombongkan. Orang bungas itu paling sampai umur berapa? Paling sampai umur 40, sampai 50, mau sudah 70 itu ada. Biar kayak apa? Biar kayak apa misalnya? Anak dia semuanya kayak siapa yang bungas? Cakupan. Dia sudah Tuhan ini ada bermukas lagi atau berutama ada di sini. Jadi memang Allah itu tidak syukuri, jangan sampai kita sombongkan. Nah, segala pendengaran kita, penglihatan kita gunakan untuk dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita bisa menyadari betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yarau ilal thairi, apakah kamu tidak memperhatikan jalan Allah kepada burung? Alam yatur kufar Makkah, apakah tidak melihat, tidak perhatikan orang-orang kafir di Makkah? Bi absarihim, dengan penglihatan mereka, ilaiha, kepada burung. Lihati burung ya Allah Ta'ala, burung aja Allah menyuruh kita memperhatikan.
Wa qala Mu'adz wa Abdul Kisai tahu bitai ada fitum al-alam musakharatin ay mudaran al-khairan. Burung itu dimudahkan oleh Allah untuk terbang. Burung itu nyaman terbangnya fi jawis sama di angkasa aidil awal udara al-mutaba'id min al-ard, nang jauh daripada tanah di bawah burung setinggian terbangnya. Wala kamal ahbar inna tayra yartartami fil jawi masa fatusnai asyara mailan. Sesungguhnya burung paling tinggi bisa terbang di atas udara itu jaraknya 12 mil. Wala tartami fawqa dzalika, kana kawan lebih daripada 12 mil. Kalau langkah yang paling gagah paling kawan 12 mil terbang itu. Terbangnya adalah ma yumsikuhunna aidil jawi aina qabdi aidina ta'ina wa pasti wa wuqufihinna. Siapa yang menahannya di udara ketika dia melipat sayapnya dan dia mengembangkan sayapnya ketika dia berhenti elang tuh perhatikan dia. Secara akal kita kalau pada ipik itu kadang mau terbang, tapi elang tuh lancar ketika dia terbang anda kayak hal ini tetapi di atas kalau mendapat gugur. Padahal secara hitungan akal kita sayap nang halus itu karena kawa menopang ataupun yang menahan Allah elang nang gana. Secara akal gugur itu. Kamu nyelok ipik wajar karena ada tekanan angin, kalau tahu. Makanya terbang di atas langit, di atas udara, di angkasa. Allah tuh biar terbang ipak itu adil mengepak oleh Allah tuh biar kadang mengepakkan sayapnya tetap tertahan di udara. Nah seharusnya kita berpikir siapa yang menahan elang di udara, siapa yang menahan burungnya supaya jangan sampai gugur di atas udara. Illallah, ada yang menahannya kecuali Allah. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang dapat menahannya kecuali Allah. Maknya nafi cerita biqudratil wasi'ah, dengan kekuasaan Allah, dengan kodratnya yang luas. Fa'ina jasadul sakilun, maka sesungguhnya tubuh burung itu berat pian. Allah burung itu berat sebenarnya. Kada sanggup elangnya menahan lawan sayapnya kalau pada pakapak. Kalau pada pakapak ada tahan. Nah, kan kalau gugur secara akal kita, tapi jarang kita menggerakkannya. Yang tadi Allah ada mungkin ini tertahan terjauh di atas angkasa, tuh di atas udara, ada mungkin tertahan. Mu'allakan min ghairi ma'itah tadi. Iya anda di atas, kada usah menampakkan sayapnya, padahal kada ada tiang di bawah, biasanya berdiri. Wala alaqatin fawqahu, dan kada ada juga biasanya bergantung, kada ada juga. Tapi kada gugur, tetap aja. Bahkan kalau kita perhatikan tuh awasnya berdiam, tapi kada mau gugur. Kada mau gugur sama sekali. Fawqahu terjauh mu'allakan fi'luhu wa hasru ikhtiyari, maka inya di udara ini adalah merupakan berkaitan dengan perbuatannya dan dengan kehendaknya. Siapa yang menahan tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabata anna khaliqa fi'lil 'abdi wallahu ta'ala, maka tetaplah bahwasanya yang menciptakan perbuatan hamba itu adalah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alun lima yurid. Dan di situ kita memperhatikan burung aja tuh, kita dapat ilmu, dapat kita merenungkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan menambah keimanan kita kepada Allah. Apabila orang di dalam hatinya semakin bertambah keimanannya kepada Allah, ini yang mendorongnya semakin kuat beribadah kepada Allah. Ini yang mendorongnya untuk senantiasa melakukan amal saleh, melakukan amal kebaikan, dan ini akan menjadi rem bagi dirinya supaya jangan sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena imannya bertambah kuat. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman bertambah. Makanya ada beberapa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah nuran iman, cahaya iman di dalam hati kita. Ketika di dalam hati ada cahaya iman, ini yang akan menjadi pendorong bagi kita untuk berbuat kebaikan, dan ini akan menjadi rem bagi kita daripada segala hal yang kada baik. Kenapa orang mencutan? Karena waktu mencutannya itu iman kada ada. Kenapa mabuk? Karena waktu mabuk itu iman lepas dari dirinya, walaupun boleh pulang.
Kenapa dia korupsi? Karena lemahnya iman di dalam hatinya. Tapi orang yang kuat iman tidak bakalan dia melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemberian Allah yang besar kepada kita adalah Allah rasakan nikmatnya beribadah kepada kita. Kalau kita makan tuh biar nyaman, kita makan nyaman, maka ada terasa sepiring habis. Bisa buat makanannya mana ada sup tulang, mana ada dengan bumbu iwak kari sama, ada pulang iwak patin berpais, jajapannya mangga, titik dia, makan, nyaman makan sepiring kalau rasa tambah deh. Saking nyamannya makan, orang jadi 10 seorang sendiri 3 seorang. Kenapa orang 3 2 kopiah dia dari sini 2. Makannya nyaman, makanan bertambah. Orang yang dirasakan oleh Allah nikmat dia beribadah kepada Allah enak bertambah terus. Dia sudah sembahyang maghrib kepilih ba'diyah maghrib, sudah ba'diyah maghrib kepilih awabin, sudah sembahyang awabin kepilih lagi dia baca waktu tabarak yasin, sudah baca waktu tabarak dia menunggu bisa baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dirasakan nyaman beribadah oleh Allah. Bayar Isya sudah kepingin lagi ba'diyah Isya, kemudian bangun tengah malam karena merasakan nikmatnya ibadah, maka dia tetap bangun tengah malam walaupun mata mengantuk. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya iman. Orang tuh bubuhan Pak Iwakan mau di Banjar tuh tengah malam tuh menyuar iwak. Menyuar kalau dia menyuar pakai lampu tuh, lampu nggak ada iwak, entah itu pakai ada ditangkap atau ditimpas. Umpamanya orang tuh nakaran yang jadi iwak-iwak yang banyak dapat dia tengah malam bangun. Orang hobi pemain bola, hobi nonton orang main bola, biar jam 1 jam 2 tetap bangun. Kenapa terang? Hobi. Yang main umpamanya Cimilan, kawan apa boleh? Acilan atau bilang itu? Padahal tengah malam bangun. Kenapa? Asik nonton bola. Orang beribadah itu biar karena asik, nggak ada peduli tengah malam dia bangun. Kenapa? Karena merasakan manisnya beribadah kepada Allah, merasakan asiknya nanti sini kita mudah-mudahan kita dirasakan berada. Itu nikmat dari Allah. Biar baca Quran tuh karena merasakan manisnya baca Quran, lalu kepingin baik. Hampir orang baca Quran karena merasakan nikmatnya baca Quran. Hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah ngomong 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kali jadi itu, kali jadi dia mau ngaji, kenapa gak? Ada merasa nikmat. Kali jadi, ya Allah, orang kan ada nonton, kalau hobi nonton bulan biar disiapakan kopi, disiapakan wadai, siapakan di Samsung, tetap pilih goreng. Ngomong jauh, gorengnya bermain dia kehilangan kekos. Berapa juta ya? Mudah-mudahan kita nyaman beribadah beribadah. Allah hilangkan rasa bodoh di dalam hati kita. Alhamdulillah. Wa ala kulli yang soleh adalah hadirat Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu